7 pertanyaan yang harus dijawab. Pemilik bisnis saat pandemi. Kalau bisa jawab dengan jujur, berarti aman. Tindakan cepat dari para pemilik bisnis sangat diperlukan untuk menyelamatkan usaha masing-masing. Sehingga banyak pebisnis yang masih gak tahu, tindakan seperti apa sih yang harus mereka ambil. Apa saja yang harus diperhatikan agar bisnismu bisa bertahan selama pandemi. Satu, bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian bisnismu? Jawaban untuk pertanyaan ini gak berhenti pada penyimpulan untung atau rugi. Kamu perlu tahu secara rinci angka kerugian usahamu selama pandemi, atau keuntungan yang masih bisa dihasilkan. Dalam menghadapi kondisi gak pasti akibat virus corona, usahakan jangan terlalu terpaku dan terus mengejar angka keuntungan jika sebenarnya bisnismu stuck. Buat sementara waktu, kamu perlu mengubah mindset usahamu dari growth menjadi defense. 2. Bagaimana kondisi dana darurat bisnismu? Saat mengecek dana darurat bisnismu, perlu diperhitungkan juga berapa lama dana tersebut bisa menopang bisnis. 1 bulan, 3 bulan, atau bisa sampai 6 bulan? Lama waktu bertahan inilah yang jadi acuanmu mengambil keputusan untuk mempertahankan, mengakhiri, bahkan mengubah produk bisnismu. 3. Apakah bisnismu punya aset lancar? Luangkan waktu untuk membuat inventaris semua aset milik bisnismu. Dengan begitu kamu bisa memastikan nilai aset lancar yang bisnismu miliki. Aset lancar bisa berupa kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan, perlengkapan, investasi jangka pendek, beban biaya dibayar di muka, dan penghasilan. Ini menjadi penting karena aset lancar dapat memberikan perputaran dana pada bisnismu agar bisa bertahan. Jika aset lancar gak bisa menutup biaya produksi atau utang yang harus dilunasi, coba cek aset tetap, aset tidak berwujud, atau investasi jangka panjang. Pikirkan aset mana yang harus dikorbankan duluan. 4. Apakah keadaan keuangan karyawanmu baik-baik saja? Tanggung jawab sebagai pemilik bisnis sangat diharapkan karyawanmu dalam situasi ini. Sebisa mungkin, utarakan semua hal yang berkaitan dengan karyawan dan kondisi bisnismu secara transparan ya. Apabila keuangan bisnismu gak dapat mencukupi pembayaran gaji mereka,
sampaikan dan berikan karyawanmu solusi yang pasti. Jika pengambilan keputusan sulit dilakukan, libatkan karyawan untuk memilih beberapa opsi terbaikmu. Walau pilihannya berat, keputusan tersebut bisa jadi langkah terbaik untuk bisnismu dan karyawanmu di situasi pandemi seperti sekarang. 5. Bagaimana produkmu bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Pertama-tama cek apakah produk dan jasa yang bisnismu tawarkan saat ini masih penting untuk konsumen. Kalau enggak, mulai pikirkan hal-hal yang menjadi keperluan banyak orang saat ini. Coba eksplor dan buat inovasi produk agar bisnismu bisa menjawab keinginan dan keperluan pasar. Ketika bisnismu bisa memasuki tahap ini, mindsetmu bisa dikembalikan lagi dari defense jadi growth. Buat kamu dengan produk bisnis yang sulit dijual saat ini, jangan memaksakan penjualan. Cobalah peruntungan lain di bisnismu, mungkin bisa jadi langkah tepat. Seperti bisnis F&B yang menghadirkan frozen food atau bisnis fashion dengan koleksi pakaian rumah yang nyaman. 6. Bagaimana cara pelanggan bisa membeli produkmu? PSBB membatasi aktivitas, menjadikan belanja online solusi utama pemenuhan kebutuhan. Kalau sebelumnya bisnismu bersifat offline, mulai coba ubah dan kembangkan bisnis onlinemu dari sekarang deh. Selain itu, direct selling pada saat ini juga bisa mendorong peningkatan penjualanmu. Salah satu contoh direct selling mudah adalah melalui message broadcast yang dikirimkan lewat aplikasi chat ke pelanggan dan kerabatmu. Beritahu mereka bahwa bisnismu masih ada dan bisa dijangkau melalui channel apa saja. Cara ini bisa membuat persebaran informasi produk bisnismu jadi cepat meluas. 7. Apa langkah yang harus diambil saat bisnismu harus tutup? Sebagai pemilik bisnis, kamu harus selalu bersiap untuk beragam risiko yang bakal terjadi selama berbisnis. Salah satu risiko terburuk adalah bangkrut dan bisnismu harus tutup. Saat ini, pahami bahwa gagal dalam bisnis bukan berarti gagal meraih kesuksesan hidup. Sebelum mengambil keputusan untuk menutup bisnis, pastikan kamu menyelesaikan urusan bisnismu. Mulai dari permasalahan dengan pihak internal atau dari eksternal bisnismu. Biarkan hubungan baikmu tetap terjaga dengan mereka. Setelah tenang, mulai pikirkan hal-hal positif yang bisa kamu ambil dari kegagalan bisnismu. Persiapkan rencana barumu dengan terus coba.